Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas hot topic banget gitu ya, dimana kita akan bahas mengenai the recent drop atau penurunan terbaru yang terjadi di dalam market crypto. Ini apakah ini akan menjadi the last dump di tahun 2023 atau di tahun ini? Kita akan coba bahas di video kali ini. Ya, ini akan cukup menarik, cukup eventful, dimana kita akan bahas beberapa berita. Lalu next kita juga pasti bahas teknikalnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe gitu ya. Kita targetkan untuk reach mungkin 350 likes gitu ya. Jadi teman-teman bisa, kalau mau support channel ini, salah satunya adalah tinggal pencet tombol like-nya aja. Kita targetkan 350. And thank you semua untuk supportnya. Kita mungkin bisa langsung masuk aja ke dalam videonya, oke? Ya, nah kita bisa lihat untuk hari ini market memang sedikit mengalami a bit drop gitu ya, sedikit mengalami drop. Ya, sedikit mengalami drop. Kita coba review dulu secara singkat. Di sini Bitcoin turun 1,8. Tapi altcoin justru technically kalau saya lihat memang mengalami penguatan juga. Nanti kita bahas juga gitu ya. Beberapa masih ada yang mengalami penurunan. Jadi masih mix. Tapi banyak beberapa altcoin yang saya perhatikan dia drop malah naiknya lebih cukup tinggi juga ya. Di sini kita bisa FTT malah naik. Karena Binance, kalau teman-teman tahu, CZ kan sudah nggak menjadi CEO-nya Binance. Apakah karena itu FTT jadi naik? Bisa jadi gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu berelasi gitu ya. Tapi ini kan dulu token exchange FTX. Nah, Fear and Greed kalau kita lihat di saham Amerika di Greed gitu ya. Sedangkan kalau di saham, bukan di saham, tapi kita kalau lihat Greed di market crypto, Greednya udah mulai menurun nih. Ini sudah di level 62 ya. Kita langsung bahas aja, mungkin langsung masuk ke dalam hot topicnya aja gitu ya, tanpa berlama-lama karena banyak pembahasan yang akan kita bahas. Ini mulai dari CZ Binance, dimana pagi-pagi cukup hot gitu ya kalau teman-teman lihat, dimana CZ Binance memang step down dari CEO Binance. Ini kan cukup sesuatu yang menjadi sesuatu yang besar. Kenapa tiba-tiba CZ step down gitu ya? Dia bilang di sini, admittedly it was not easy to let go emotionally. Maksudnya yang gak mudah lah untuk melepaskan lah. Ini kan Binance ini seperti anaknya dia gitu ya. Lalu dia bilang I made mistakes. Dia bilang dia buat kesalahan gitu ya, dan dia harus responsible atau bertanggung jawab. Nah, pertanyaan mungkin teman-teman, ini CZ kenapa step down? Apa yang menjadi kesalahannya dia gitu ya? Kalau dilihat di internet sebenarnya nggak terlalu banyak detail, bener-bener detailnya gitu ya yang menjelaskannya. Cuma ada beberapa hal nih saya doing some digging di sini. Kalau kita lihat dari Crypto Nova, di sini dia bahas it has been only a few hours ago, itu beberapa jam yang lalu, di mana beritanya baru public gitu ya, di mana Binance yang pertama officially criminally charged. Jadi adalah kena charge gitu ya. Lalu bukan hanya itu doang, dia juga agreed to pay atau harus bayar sekitar 4,3 miliar dolar fines gitu ya. Bisa dibilang ini yang harus dibayarkan gitu fines-nya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Di sini salah satunya agreement-nya bukan cuma ini doang. Selain dia harus bayar 4,3 miliar dolar itu, tapi CZ juga harus step down dari CEO. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini dari Bloomberg, Binance CEO plead guilty. Jadi ya dia bilang dia bersalah lah, intinya seperti itu. CZ bilang dia settle dengan DOJ, Treasury sama CFTC. Chargesnya apa? Kesalahannya apa? Money laundering dan juga fraud. Ya sebenarnya bukan si CZ-nya yang lakukan gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu di kripto memang kan anonymous gitu. Jadi kita nggak tahu ini siapa, ini siapanya. Kita cuma kalau memang sempat ada public baru ketahuan benar-benar gitu ya namanya. Tapi kalau memang nggak pernah diumbar-umbar addressnya dan lain-lain, cukup susah untuk di track gitu ya. Ini sebenarnya siapa yang punya sih, intinya seperti itu. Nah, di sini dimana kita bisa lihat, makanya si CZ dia agree to step down, lalu dia bakal bayar 50 juta fine, ditambah Binance-nya harus bayar 4,3 miliar fines gitu ya. Banyak orang yang takutnya sebenarnya ini Binance disuruh bayar 4,3 miliar, ini kan besar sekali, apakah mereka sanggup atau enggak gitu. Langsung spekulasinya besar. Bahkan kalau teman-teman lihat BNB ya, ini saya belum terlalu analisa, tapi kita lihat, kita lihat ya BNB dropnya besar, ini drop sekitar 16% dengan news ini gitu ya. Nah, nextnya kita bahas, nah di sini lalu siapa CEO barunya? CEO barunya itu adalah Richard Teng, ini baru. Dia adalah dulunya adalah
Binance Head of Regional Markets gitu, dan sekarang dia menjadi Binance CEO. Habis CEO nih saya lihat pada saat beritanya keluar gitu ya, ini dulu followersnya nggak nyampe 100.000 gitu, tiba-tiba dia jadi CEO sekarang udah 187.000. Lalu dia mulai aktif juga di Twitternya gitu ya. Kalau kita lihat, nah di sini dia udah mulai bahas nih. Dia bilang the fundamentals of our business are very strong. Ini untuk Binance gitu ya. Nah ini ada satu orang, si Kander ini dia menganalisa apa? Menganalisa proof of reserve dari Binance. Si proof of reserve itu apa sih kalau teman-teman yang nggak mengerti? Proof of reserve adalah total aset sebenarnya ya, yang menjadi reserve di suatu exchange. Jadi suatu exchange itu ini baru sih, regulasi baru di mana mereka ya harus kasih lihat nih proof of reserve mereka tuh sebesar apa. Kenapa harus seperti itu? Dikarenakan salah satunya adalah proof of reserve ini kan jadi ada kepastian lah dari customer. Oh, contoh, ini total proof of reserve dari Binance itu sekitar 6,3 total assetsnya dia. Ini crypto assetsnya gitu ya, plus 3,1 stable coins. Jadi ya technically kalau kita lihat di sini ya, makanya kalau kita perhatikan walaupun di charge misalnya 4,3 miliar dolar gitu ya, tapi kemungkinan besar Binance bisa pay semuanya tanpa menggunakan uang customer dan lain-lain gitu ya. Jadi memang mereka saya lihat sebenarnya memang calm clean lah gitu ya. Ini kalau mau lebih detail gitu ya, tapi kita nggak akan terlalu menganalisa oh dia ada apa aja seperti itu gitu ya. Kita fokusnya sebenarnya untuk newsnya dulu ya. Jadi makanya Binance sebenarnya technically ya masih menjadi top nomor 1 exchange di dunia gitu ya. Ini Binance ini bahkan dapat hadiah gitu ya. Ya sekalian lah kalau teman-teman memang mau support channel ini juga, dan memang Binance ada link deskripsinya juga, referral code. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sekalian bisa daftar juga untuk Binance di deskripsi ya. Kalau untuk nextnya, kalau kita lihat, nah ini juga menarik nih. Ini grafik cukup menarik. Kenapa? Karena teman-teman lihat, ini CZ, ini yang kita alami sekarang. Binance founder pleads guilty to violating money laundering rules gitu ya. Nah, sebelumnya di tahun 2020 ada satu orang juga, ini yang sempat terkenal, mungkin teman-teman tahu, namanya Arthur Hayes gitu ya. Nah, dia adalah founder dari BitMEX. BitMEX ini salah satu exchange yang OG juga, OG exchange, original exchange lah gitu ya, leading Bitcoin exchange. Lalu dia face criminal charges dan lain-lain. Yang terjadi adalah dia step down juga dari CEO gitu ya. Dia step down dari CEO, nggak lama kemudian Bitcoin atau market crypto mengalami bull run gitu. Jadi ada suatu teori di mana oke, ini CZ step down dari CEO, apakah akhirnya kita mengalami bull run gitu ya, yang seperti yang kita alami di sini? Bisa jadi gitu ya. Tapi ya secara skenario masih hampir sama, di mana big exchange ya, BitMEX was big gitu ya. Tapi kan dulu kan market crypto ini masih kecil, teman-teman. Masih kecil. Pada saat mulai naik di sini baru nih exchange crypto baru pada launching. Nah, Binance sekarang kan udah jauh lebih besar, bahkan nomor 1. Nah, kita bahas sekarang mengenai bukan technical sih, tapi kita lihat secara order flow, liquidation heatmap dan lain-lainnya gitu ya. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman lihat ini dari Benjamin Cohen, dia bahas bahwa total tree adalah market cap altcoins gitu ya. Market cap altcoins ini udah higher high. Kita lihat sebelumnya ini di area kisaran mungkin Juni, April Mei gitu ya. April sampai Mei high-nya dia di sini, dan sekarang kita udah membentuk higher high yang baru gitu. Jadi ya technically agak different, agak berbeda gitu ya yang kita alami sebelumnya dengan sekarang. Karena kita lihat Bitcoin mulai mengalami kenaikan, bahkan total tree altcoin juga ada gain strength, ada penguatan gitu. Jadi kalau misalnya kita turun, ini sebenarnya bukan membentuk lower low atau kita masih downtrend, tapi ini kita mungkin menuju uptrend. Ini seperti yang kita bahas di video ini, awal dari crypto bull run, masih di awal. Ya ini baru higher high yang pertama, istilahnya seperti itu. Kalau memang ya kembali lagi harus disclaimer on and do your own research gitu ya. Jadi ini untuk altcoin, kita bahas untuk Bitcoin. Oke, di sini dari Skew Triangle dia bahas bahwa Bitcoin support market data ada sizable limit, artinya limit buying gitu ya, dan cukup besar gitu ini dari Coinbase gitu. Jadi kalau kita lihat driving pada saat Bitcoin mengalami penurunan di sini, yang terjadi ada dua. Yang pertama adalah Coinbase mulai beli, nextnya juga adalah CME juga mulai beli gitu. The biggest buyers are the boys at CME. Dan
Makanya ini cukup susah untuk bukan menebak, tapi menganalisa market arahnya. Nanti saya bahas di technical, karena di sini backupnya CME sama Coinbase juga, yang biasanya mereka long term investors juga. Mungkin mereka menunggu dip dari Bitcoin terjadi, langsung beli aja. Bisa jadi seperti itu. Nah, kita habisin dulu di sini plus liquidation heat map untuk saat ini. Ya 36 udah diambil karena memang udah hit ya area 36 sama 35 high 35 gitu ya, 35.000 berapa? 800 700 ya, 35.700. Jadi udah hit, liquidation-nya keambil. Next-nya sebenarnya warna kuning tuh 38. Gitu. Jadi di area 37,938 ini. Masih ada di bawah juga di area 33 gitu ya, tapi lebih banyak di 38. Nah, sekarang kita bahas aja di technical. Ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu ya. Jadi ini teknikalnya. Yang pertama adalah ini teman-teman jangan fokus ke area ini gitu, jangan fokus ke ini. Tapi nanti saya jelaskan juga kenapa taruh di sini. Yang pertama, ini teman-teman lihat news pada saat si CZ step down gitu ya. Memang ini kan quite big gitu ya. Bahkan market mengalami penurunan besar. Tapi memang ini sempat saya share juga di Telegram, which is free, yang kalau mau teman-teman mau join. Ini technically belum breakdown dari support gitu, dan masih hold the trend line yang kita bahas di sini. Trend line-nya masih hold gitu ya, masih cukup bertahan lah, which is ini bagusnya gitu. Nah, pertanyaannya ada beberapa kemungkinan. Di sini saya ada ambil posisi, bukan ambil posisi, ini brainstorming trade gitu, dimana mencoba situasi kalau ternyata Bitcoin-nya melakukan A, bagaimana kalau Bitcoin melakukan B, gimana. Salah satu skenario-nya sebenarnya di saat Bitcoin mungkin turun dari sini gitu ya, karena ini hit trend line gitu ya, ada demand besar, jadi mulai mengalami kenaikan. Saya melihat potensi garis yang warna kuning ini yang seperti kita bahas di video lalu gitu ya, video lalu garis yang warna middle line ini akan menjadi seperti garis area resistance-nya dia atau area konsolidasi gitu, karena kan dia konsolidasi di sini. Nah, berpas-pasan kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam, di time frame 4 jam ini juga ada exponential moving average 20 dan 50-nya. Jadi bisa act seperti resistance gitu ya di sini. Di area ini persis di area resistance. Jadi ya bisa jadi salah satu skenario-nya ini, kalau kita ngomongin short skenario adalah dia hit ini gitu ya, mungkin naik atau gimana, tapi technically akan turun lagi gitu. Karena ini seperti ada rejection gitu ya di area tersebut, karena kan ini area resistance-nya. Oke, jadi semoga teman-teman mengerti dulu ini areanya. Ini kita delete. Nah, salah satu skenario-nya lagi adalah tadi kita ngomongin tentang area ini sebagai area resistance ya, area yang di sini sebagai area resistance. Area tersebut juga bisa kita jadikan area support juga. Sekarang kita memang belum breakout nih, teman-teman. Tapi kalau kita lihat Bitcoin mulai konsolidasi di sini, konsolidasi lalu mulai gaining strength, ini bisa jadi another swap ke atas gitu. Kenapa ada condong seperti ini juga? Karena di area 38-nya ini cukup besar gitu, dan likely movement-nya ya, kalau kita lihat seperti ini ya, traders mungkin ya lihat potensi awalnya adalah tadi yang saya buat juga. Oh, dia udah turun, mungkin waktunya turun lebih dalam lagi. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan dia mungkin breakout, mungkin swap area atas ini seperti yang kita sempat share di Telegram juga, kalau teman-teman lihat, dimana potensi sebenarnya Bitcoin ambil dulu nih likuidasi mungkin di atas ini nih, di area ini mungkin nggak terlalu besar ya, sorry. Nah, mungkin seperti ini, ambil likuidasi di atas ini mungkin nggak terlalu besar, lalu turun kembali, istilahnya seperti itu, baru turun kembali ke sini. Sebenarnya kalau kita lihat memang kenapa kita cenderung turun dan lain-lain, dikarenakan satu hal. Biasanya pada saat Thanksgiving, karena kan minggu ini adalah minggu Thanksgiving di Amerika, dan biasanya pada saat minggu Thanksgiving justru market crypto cenderung mengalami pelemahan gitu. Makanya kita lihat mungkin di akhir-akhir week atau di akhir-akhir minggu bisa jadi ada penurunan untuk market crypto, atau mungkin turun dari area ini, karena area ini kan area key level juga sih. Ini kalau kita kasih garis tersebut ya, ini bisa dikatakan resistance-nya gitu. Makanya saya bakal benar-benar close monitoring kalau memang mau trading di sini gitu ya, akan melihat apakah potensi gain atau enggak, atau ya bisa dibilang kalau teman-teman mau trade seperti ini, misalnya posisi short ambil stop loss gitu ya, baru seperti ini. Jadi at least kalau dia ternyata break ada stop lossnya seperti itu. Karena takutnya apa? Takutnya pada saat dia reclaim area resistance ini menjadi area support, yang terjadi adalah dia swap ke atas ini gitu. Dan kalau naik ke atas
ya kalau teman-teman yang buka posisi short di sini kan cukup berbahaya. Jadi kira-kira itu sih gitu ya. Nah, Bitcoin ini bisa dibilang hold trend line gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman altcoin, beberapa altcoin justru sedikit mengalami drop, sedikit mengalami pelemahan lah. Ini misalnya contoh nih, Ethereum Classic gitu ya. Mungkin mana ya? Nah, ini mungkin di sini ini mulai mengalami penurunan ini dari trend line-nya gitu. Jadi kita lihat beberapa altcoin justru cenderung ada sedikit pelemahan juga. Itu ini salah satu trading skenario yang saya buat juga gitu. Mungkin posisi short. Nah, jadi ya ini mungkin update dulu untuk market crypto, di mana tadi kita lihat untuk Bitcoin sendiri gitu ya, dimana memang ini udah disupport dari spot market juga gitu, makanya ada cenderung mengalami kenaikan karena tadi kita bahas ini ini CME dan Coinbase yang support dari market. Jadi kita akan close monitoring, ini akan ada dua potensi yang akan mungkin bisa terjadi di beberapa jam atau beberapa hari ke depan mungkin ya. Jadi mungkin ini dulu update dari saya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.